Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal mana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah, inayah kepada kita semuanya untuk selalu dan selalu memposisikan diri di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga haliyah kita, menjaga zahir kita, untuk kita berusaha selalu datang ke tempat-tempat yang baik, ke rumah-rumahnya Allah, ke halaqatul dzikir, di tempat-tempat yang di situ dilakukan zikir-zikir, dilakukan doa-doa, dilakukan bacaan-bacaan Al-Quran, dilakukan perkara-perkara yang baik, keilmuan, ilmu-ilmunya Nabi Muhammad SAW kita bahas. Ini semuanya adalah pertanda kebaikan yang Allah Ta'ala tandakan kepada kita. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan atas dirinya, maka dia akan difahamkan tentang perkara agama. Dia akan dihadirkan ke tempat-tempat yang membuat dia terbuka pikirannya, membuat hatinya semakin luas, membuat semua apa yang ada di dalam dirinya ini melangkah dalam langkah-langkah yang baik. Itu semuanya adalah pertanda kebaikan dan sesuatu yang harus selalu dan selalu kita syukuri. Ditambah lagi kita disampaikan kepada Allah Ta'ala setahun dari Ramadan tahun kemarin, kita sekarang ini sudah ada di dalam bulan-bulan penyambutan Ramadan atau menuju pintu gerbangnya Ramadan. Oke, seperti tadi yang dikatakan sama Ustazah Fatimah, salah satu kutipan dari ulama kita Al-Habib Zain bin Smith mengatakan, Rajab syahrut takhalli wa Sya'ban syahrut tahalli wa Ramadan syahrut tajalli. Rajab itu adalah waktunya kita bersih-bersih dari dosa. Kita lihat dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, mana yang salah dari mata kita, mana yang salah dari yang kita dengar, mana yang salah dari ucapan-ucapan kita, mana yang salah dari perangai tangan kita, kaki kita, gerak-gerik apa yang ada di dalam hati kita koreksi itu semuanya, kita cari mana salah-salahnya, kita cari mana kurang-kurangnya. Setelah itu kita minta sama Allah Ta'ala untuk diberikan hidayah mentaubati semua itu. Oke, ada satu ulama yang mengatakan, bahkan minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka syahwatan taubah. Ya Allah, saya minta agar dikasih karunia keinginan untuk mentaubati dosa, sadar kalau itu salah, dan dikasih hidayah untuk minta maaf sama Allah Ta'ala, dikasih hidayah untuk kembali. At-taibu ilallah, taib itu sendiri artinya adalah orang yang kembali, orang yang menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, saya pernah salah sama mata saya pernah salah dengan apa yang saya lihat, saya pernah salah dengan apa yang saya dengar, saya pernah salah dengan ucapan-ucapan saya seringkali suudon di dalam hati saya seringkali mendendam dengan hati saya seringkali melangkah ke tempat-tempat yang baik. Berapa banyak dari anggota yang Engkau karuniakan ini bukannya justru saya pakai untuk ibadah kepadamu, tapi justru saya pakai untuk bermaksiat kepadamu, saya pakai untuk pulaan salah, saya pakai untuk semakin jauh, saya pakai untuk melakukan perkara-perkara yang Engkau murkai. Tapi ya Allah, sekarang ini, di bulan ini, saat ini saya kembali kepadamu ya Allah. At-taibu ilallah kaman la dzambalah. Katanya Nabi Muhammad SAW, orang yang sadar dengan kesalahannya, orang yang sadar atas dosanya, dan dia memilih untuk mengembalikannya kepada Allah, dia memilih untuk minta dibersihkan sama Allah, dia minta untuk semua kesalahan-kesalahan itu dicabut dari dirinya dengan pencabutan yang nyata, maka katanya Nabi Muhammad, kaman la dzambalah, orang tersebut seakan-akan gak pernah berdosa.
Allah Ta'ala itu Bu ngelihat kita, ngelihat hambanya, ngelihat manusia pada khususnya adalah bahkan Nabi Muhammad mengatakan innallah arham sesungguhnya Allah Ta'ala itu bahkan lebih rahmat kepada ciptaannya ketimbang seorang ibu kepada anaknya. Sekian banyak dari ibu-ibu melihat anak-anaknya salah lagi dimaafkan, salah lagi dimaafkan, salah lagi dimaafkan. Tapi Allah Ta'ala rahmatnya jauh lebih rahmat ketimbang seorang ibu melihat keadaan anak-anaknya. Kalau misalkan para orang tua masih punya limit di dalam batas mentoleransi kesalahan anak-anaknya, berapa banyak orang tua yang pada akhirnya memilih untuk nggak menganggap anaknya lagi, menganggap dia bukan anak saya, dia bukan golongan saya, dia bukan keluarga saya, dia nggak perlu dapat warisan dari saya, dia nggak perlu dapat harta saya. Berapa banyak orang tua yang melakukan hal tersebut kepada anaknya. Bahkan ini pun bukan cuma di dunia, di akhirat pun semacam itu Bu. Di akhirat pun semacam itu. Makanya diceritakan Nabi Muhammad SAW ketika sudah ada di dalam surga, duduk di atas singgasananya, menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga, yang itu menunjukkan bahwasanya perkara akhirat ini sudah bisa dikatakan selesai. Orang yang masuk neraka sudah masuk neraka, orang yang masuk surga sudah masuk surga. Dengan sebelumnya kerepotannya Nabi Muhammad, sekian banyaknya umat yang diurusi, sekian banyaknya umat yang disyafaati, sekian banyaknya umat yang diselamatkan sama Nabi Muhammad, sampai pada akhirnya Rasulullah itu ada di titik di mana beliau itu sudah menikmati kenikmatan surga. Tapi ketika datang para malaikat sempat istilahnya mendatangi Nabi setelah itu menceritakan, ya Rasul, inna finnar, ya Rasul, sesungguhnya masih tersisa di dalam neraka ini orang-orang yang dari golongan umatmu yang belum dikeluarkan dari neraka. Langsung berdiri dari duduknya, setelah itu minta izin kepada Allah Ta'ala untuk mengunjungi neraka. Dicari satu persatu orang tersebut Bu, dicari satu persatu para pendosa tersebut, dicari satu persatu umatnya yang masih tersisa di dalam neraka, untuk kemudian disetorkan namanya kepada Allah Ta'ala untuk diselamatkan. Satu diselamatkan, dua diselamatkan, 10 diselamatkan, 100 diselamatkan, 1000 diselamatkan, sampai golongan terakhir yang keluar dari neraka, golongan terakhir yang diampuni sama Allah Ta'ala adalah mereka-mereka yang keluar dari dunia ini dalam keadaan berdosa kepada orang tuanya, dalam keadaan durhaka dengan kedurhakaan yang besar kepada orang tuanya. Dilaporkan sama Allah Ta'ala, ya Allah, tinggal fulan, tinggal orang-orang ini ya Allah, yang mereka ini berdosa dengan dosa durhaka kepada orang tua mereka. Maka Allah Ta'ala bahkan mengatakan, kalau itu urusannya wahai Muhammad, bukan sama aku aja, tapi urusannya sama orang tua mereka. Urusannya sama orang tua mereka yang sekarang ini sudah menikmati kenikmatan surga. Diparani Bu, orang tua tersebut diparani sama Nabi Muhammad satu persatu untuk mau memaafkan anak-anaknya agar anaknya ini masuk juga ke dalam surga. Kecintaan mana Bu yang lebih daripada cintanya Nabi Muhammad kepada kita? Perhatian mana Bu yang lebih dari perhatiannya Rasulullah SAW kepada kita? Dilaporkan kepada orang tua mereka yang pada akhirnya mereka memaafkan, baru orang-orang ini tadi bisa dikeluarkan dari neraka. Jadi seperti itu rahmatnya Nabi Muhammad, rahmatnya Allah Ta'ala kepada umatnya. Kalau manusia pada umumnya masih banyak yang gak sabar sama anaknya, gak sabar dengan emosinya, gak sabar sama golongan ataupun juga lingkungannya. Tapi Allah Ta'ala gak pernah ada batasnya. Makanya jangan pernah berhenti untuk taubat. Bahkan kalau misalkan belum tumbuh ini rasa keinginan untuk bertobat,
di dalam diri kita, kita minta sama Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka syahwatan taubah. Ya Allah, kasih kami selera untuk bertaubat, kasih kami keinginan untuk bertaubat, kasih kami hidayah untuk mentaubati setiap dari kesalahan-kesalahan kami. Dan ini waktunya, Bu. Rejab semacam ini adalah waktunya kita untuk melakukan hal yang semacam ini. Waktunya bersih-bersih. Syahrut tahalli. Nanti Sya'ban syahrut tahalli, waktunya kita untuk dandan siap nanti. Kalau enggak siap-siap di bulan Rejab, bulan Sya'ban, seringkali Ramadannya akan terlewat begitu saja. Ya, cuman sekedar numpang lewat aja. Orang-orang puasa melok poso. Orang-orang war takjil melok war takjil, perang nyari takjil. Orang-orang terawih ya melak terawih sedino rong dino baru protol. Nah, seperti itu. Cuma ngikuti arus saja. Cuma ngikuti apa yang viral aja. Tapi orang-orang yang serius untuk jalan di jalannya Allah Ta'ala, mereka ngopeni Rejabnya, ngopeni Sya'bannya, Ramadan sudah terdidik. Jiwa raganya sudah terdidik untuk benar-benar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin-mungkin itu kita. Mungkin-mungkin yang seperti itu kita. Mungkin-mungkin yang dapat hidayah itu kita, anak cucu kita, orang tua kita, semua orang yang kita sayangi masuk di dalam golongan orang-orang yang dapat hidayah untuk mencari berkah di bulan Rejab, Sya'ban dan juga Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Khuluqunan. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wan nasu amamuna wahidun min arba'ah syakhsun amana muqinan wa saddaqa mutma'innan wa habba ya'mal jaddan fi tariqi imani wa tahqiq mabda'ihi badilan ghayatal juhdi wa aqsal mustata' wa huwa minna wa nahnu minhu nu'adiduhu wa nad'u aydina fi yadihi sa'irina 'ala manhajir ra'ilil awwal wa lam yusrihu akhir hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Seperti yang kita bahas di minggu yang lalu, minggu suwi marai. Liburannya rotok suwi ini, jadi harus membangkitkan dulu. Jadi rotok loyo titik dibangkitkan lagi. Jadi minggu yang lalu kita bahas bahwasanya golongan manusia ini pada umumnya ada 4 golongan. Jadi manusia di dalam perjalanannya menuju Allah Ta'ala, di dalam haliyahnya dia ketika hidup di dunia, itu dibagi sama para ulama menjadi 4 golongan. Menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah syakhsun amana muqinan. Golongan pertama adalah orang ahli iman dengan keimanan, dengan keyakinan yang lurus. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan rasa iman yang sudah dia dapatkan. Caranya kita tahu kalau kita ini beriman ini gimana, Bu? Salah satu Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka-mereka yang hatinya bergetar ketika mereka ini dibacakan Al-Quran. Jadi orang-orang beriman itu adalah mereka-mereka yang hatinya itu kalau dengar ayat-ayat Al-Quran, hatinya itu bergetar. Gak harus semua ayat, tapi dia memiliki momen-momen tertentu dengan ayat-ayatnya Allah. Dengan ayat-ayatnya Allah. Atau bahkan kalaupun bukan dengan Al-Quran, maka dengan segala sesuatu yang bersumbernya dari Al-Quran. Kalau tadi kita baca Hadroh Basaudan, dari sekian banyak bacaan yang kita baca, dari sekian lafaz yang dituliskan oleh para ulama, ada mungkin yang kena hatinya ketika kita baca tentang ibtihal. Ya Allah, saya ini orang yang berdosa. Ya Allah, saya ini orang yang banyak salahnya. Ya Allah, kalau bukan kepadamu, saya kepada siapa lagi? Saya kepada punya kelak di dalam hati. Itu menunjukkan kalau iman itu ada di dalam diri kita. Ada juga yang punya momen hatinya ini ketika yang dibahas adalah kematian. Ada yang momennya ini ketika dia merasakan rahmatnya Allah Ta'ala. Ada yang macam-macam. Semua dari jenengan punya
punya momennya masing-masing. Dan apa yang kita baca itu tadi semuanya sumbernya dari Al-Quran. Kalaupun ada tawasul itu istilahnya diajarkan di dalam agama. Kalaupun misalkan kita mengingat kematian, Allah Ta'ala menganjurkan kita untuk mengingat kematian. Kalau misalkan kita berdoa, "Ud'uni astajib lakum," katanya Allah Ta'ala, doa kalian nanti bagiannya saya untuk mengabulkan. Oke. Kalau kita beristighfar, Allah Ta'ala nyuruh kita untuk banyak-banyak. Semua sumbernya dari Al-Quran. Semuanya sumbernya dari Al-Quran. Jadi, ini tadi yang tinggal yang kita cari mana ini. Kalau sekian banyak yang kita baca, nggak gerak sama sekali hati kita, nggak gerak sama sekali hati kita, masalah ini. Masalah ini. Ini menunjukkan kalaupun misalkan kita ini bukan golongan orang-orang yang tersesat, bukan golongan orang-orang yang tersesat, maka kita ini masuk golongan orang yang nggak ngerti arah. Kalaupun misalkan kita ini bukan saya sudah ngaji, tapi hatiku kok saya tanggap ini. Saya sudah ikut pengajian di sana, saya baca Al-Quran, saya dzikiran, saya sedekah, saya gini, tapi kok nggak ada ini. Hati saya masih belum ada rasa klik tentang perkara-perkara iman. Mata saya masih masih kering sekali untuk meneteskan air mata. Pikiran saya, hati saya belum ada ini. Rasa-rasa yang semacam itu masalah. Masalah yang bukan masalah kecil, tapi masalah yang sangat besar. Bisa jadi pikiran kita, hati kita terpenuhi karena kecintaan kita tentang dunia. Bisa jadi karena kecintaan kita untuk meraih tempat-tempat jabatan-jabatan keduniawian. Bisa jadi kita dilenakan tentang itu semuanya, dilenakan dengan keadaan rumah yang melenakan, dilenakan dengan kesehatan yang ada pada diri kita, dilenakan dengan harta duniawi, dilenakan dengan jabatan-jabatan, penilaian orang dan lain sebagainya. Maka ini harus dibenahi. Ini harus kita benahi. Karena orang yang bisa diajak untuk jalan menuju Allah Ta'ala, kita bergandengan bersama-sama untuk mensyiarkan syiarnya Rasulullah SAW. Yang pertama kali harus kita cari adalah para ahli iman. Golongan orang-orang yang beriman, yang hatinya ini sama-sama merasakan rasa yang sama untuk nyari ridhonya Allah Ta'ala. Saya yakin ketika jenengan keluar dari sini, jenengan semuanya berjuang di tempatnya masing-masing. Ada yang lingkungannya belum memadai untuk bersama-sama. Ada yang lingkungan kerjanya belum bisa diajak kompromi. Bisa jadi rumah tangganya masih kocar-kacir, bisa jadi ekonominya masih kocar-kacir, macam-macam. Dengan semua permasalahan yang jenengan punya, tapi jenengan dikumpulkan di sini, di tempat ini, sama-sama. Apa yang terjadi di sini apa? Dengan semua latar belakang kita disatukan dengan imanan, dengan imanan mukinan, bukan cuma sekedar iman, tapi keyakinan yang nyata kita rasakan di dalam diri kita. Kalau orang nggak punya rasa, saya yakin nggak betah tadi baca bersaudara. Kalau orang nggak punya rasa, suwi mentoiki, ngaji sampai 1,5 jam orang berber. Kalau belum punya rasa, nggak mungkin betah duduk di sini. Nggak mungkin betah. Dari mulai jam 8:30 jenengan, kalau saya kan waktu telat-telat. Mulai dari 8:30 jenengan sampai hampir jam 11. Setengah 11 lebih. Jadi kalau orang nggak punya rasa, nggak mungkin didudukkan sama Allah Ta'ala di tempat ini. Jadi amanamu wasaddaqa mutmainan, dan dia punya hati yang tenang. Walaupun misalkan belum setenang orang-orang terdahulu, walaupun belum setenang para sahabatnya Nabi, para ulama, para salafun shalihin, tapi jenengan tahu gimana caranya menghandle emosi. Jenengan tahu gimana caranya menghandle keinginan. Jenengan tahu gimana caranya menghandle hasrat-hasrat yang ada di dalam diri kita. Ini orang-orang yang tenang atau berproses menuju ketenangan tersebut.
Wa habba ya'mal jaddan fi tariqil imani, dan berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan imannya ini dengan amal soleh. Berusaha. Kita semuanya masih berusaha memperbaiki sholat, berusaha memperbaiki puasa, berusaha memperbaiki omongan, berusaha memperbaiki tempat-tempat yang kita kunjungi. Kita semuanya punya prosesnya masing-masing di dalam hal tersebut. Tapi satu yang pasti, kita semuanya pengen memperbaiki diri biar dipantaskan masuk ke dalam surganya Allah. Wa habba jaddan fi tariqil iman wa tahqiqi mabda'i badilan ghayatal juhdi wa aqsal mustata' fa huwa minna. Katanya beliau mengatakan fa huwa minna wa nahnu min. Orang ini orang-orang yang punya rasa semacam ini, mereka sudah menjadi satu kesatuan. Fa huwa minna wa nahnu minhu. Mereka golongan kita, kita golongannya mereka. Mereka golongan kita, kita golongannya mereka. Nu'adidu wa nadu aidina fi yadi sadirina ala manhajir ra'idil awal. Ayo jalan bareng-bareng seperti para orang-orang zaman dulu itu berjalan bersama-sama. Dakwahnya Nabi Muhammad itu nggak mungkin istilahnya dakwah. Salah satu hal yang menjadi keberhasilannya Nabi Muhammad SAW adalah karena beliau mampu atau dikasih sama Allah Ta'ala orang-orang yang ada di sekitarannya ini jalan bareng-bareng menuju Allah Ta'ala dengan semua latar belakangnya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, latar belakangnya pengusaha, latar belakangnya adalah pedagang. Latar belakangnya adalah pedagang. Maka dakwahnya Nabi Muhammad salah satu hal yang menjadi keberhasilannya karena beliau dikelilingi orang-orang semacam ini, semacam Abu Bakar, semacam Umar, semacam Utsman, semacam Ali. Apa yang menjadi perbedaan di antara mereka? Sayyidina Abu Bakar orang kaya, Sayyidina Umar orang kaya, Sayyidina Utsman juga orang kaya, Sayyidina Ali enggak tak sugih. Tapi beliau punya ilmu. Beliau punya ilmu, punya kesalehan yang nyata, punya kesatria, punya umur yang muda, lebih muda daripada Sayyidina Abu Bakar, lebih muda daripada Sayyidina Umar. Maka Rasulullah memposisikannya di posisinya masing-masing. Bagian weh-weh duit, ya suge-suge. Jadi kalau misalkan kita mau jalan bersama-sama, orang yang punya harta, yang mengeluarkan hartanya. Orang yang punya kemampuan, mengeluarkan kemampuannya. Orang yang punya ilmu, mengeluarkan ilmunya. Orang apapun yang jadi kelebihan kita taruh itu untuk nyari ridhonya Allah, mensyiarkan agamanya Rasulullah SAW. Makanya mungkin jenengan sebagian dari jenengan juga tahu kalau saya beberapa kali bikin acara besar, bikin acaranya Ustazah Halimah, bikin acaranya Ustazah Fakhriyah, bikin acara sama Habib Segaf dan lain sebagainya. Ini datangnya dari mana? Dari satu kelompok yang saya namakan Junda Fatimah. Junda Fatimah itu artinya Laskar Fatimah. Siapa orang yang ada di situ ini? Siapa? Pengurusnya majelis-majelis yang saya ikut masuk di situ. Pengurusnya majelis Khadijah, pengurusnya majelis An-Najah, pengurusnya majelis Darussalam, pengurusnya majelis-majelis tadi kita kumpulkan, mikir bareng. Ayo Bu, kita bikin syiar. Kita bawa muslimah ini ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ayo kita lihatkan kalau dakwahnya Nabi Muhammad ini eksis di Tulungagung. Kalau dakwahnya Nabi Muhammad ini ada, kelompok-kelompok di mana orang-orang bisa menggabungkan dirinya di salah satu ataupun beberapa dari majelis-majelis itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mensyiarkan agamanya Rasulullah SAW. Bisa jadi dengan beramal, bisa jadi dengan kita kajian, bisa jadi dengan bakti sosial dan lain sebagainya. Tapi ngumpul dulu, biar tidak ada kesan majelis kui aku. Sing kono, sing kene. Aku maunya datang di sini tapi mau teko neng kono. Sing teko neng kono mau teko neng kene. Biar enggak ada kesan yang semacam. Kita ini satu, kita ini bareng-bareng, kita ini bersama-sama, kita ini gandengan tangan. Untuk apa? Ngisi waktu kita, ngisi umur kita, ngisi ruh dan juga jasad kita ini dengan apa yang diisikan ar-ra'ilul awal, orang-orang awal, orang-orang dulu, orang-orang yang mulai dari pendahulu kita sampai kepada zamannya Nabi Muhammad. Apa yang diisi sama orang-orang tersebut? Ya kebaikan, Bu. Yang diisi sama mereka apa? Al-Quran.
Yang diisi sama mereka apa? Perjuangan. Oke. Yang diisi sama mereka apa? Oke, pengorbanan. Ini pengorbanan ini adalah bukti tentang keimanan yang ada di dalam diri mereka. Saya nggak mungkin bisa jalan sendiri. Saya nggak mungkin bisa berdiri sendiri kalau nggak ada dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Oke, itu yang dilakukan sama Rasulullah dan juga para sahabatnya. Ini loh, ayo gandengan tangan. Mereka bagian dari kita bagian dari mereka. Majelis itu, majelis ini, majelis sana, majelis ini, semuanya adalah satu kesatuan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda tampilan itu biasa, beda model itu biasa, beda cara bermajlis itu biasa. Neng kono seragaman, neng kene ora tau seragaman, beni. Neng kono gawe klambi nggih ngono, neng kene gawe klambi ngene, beni nggih. Neng kono ada sumbangan, istilahnya kalau di sini misalkan pakai kotak keliling aja. Misalkan jenengan nanti ketemu ada majelis yang mewajibkan kalau ngaji di sini ada SPP-nya, misalkan gitu. Oke, 15.000 apa 20 apa 50.000. Bene, oke. Majelis sana pakainya arisan, bene, oke. Semuanya dengan caranya masing-masing dan itu adalah sesuatu yang biasa. Oke, sesuatu yang biasa. Sebiasa jenengan suka warna kuning, saya suka warna hitam. Sebiasa jenengan suka sate kambing, saya suka sate ayam. Oke. Jadi biasa. Kalau misalkan ada perbedaan-perbedaan yang semacam itu, nggak usah dianggap sebagai sebuah perbedaan. Semua orang punya seleranya masing-masing, semuanya punya cara di dalam hal yang semacam itu masing-masing. Dan sahabatnya Nabi juga seperti itu, Bu. Oke. Makanya Nabi Muhammad ketika Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Abu Bakar datang mengatakan, pertama Sayyidina Umar datang, Sayyidina Umar datang mengatakan, ya Rasul, saya sedekahkan setengah harta saya untuk perjuangannya agama. Diterima sama Nabi. Diterima setengah hartanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sudah mongkok, sudah enek sing sedekah luwih akeh teko aku. Sekarang waktunya saya mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba duduk datang Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, saya sedekahkan seluruh harta saya. Bukan cuma setengah, seluruh harta saya. Makanya Sayyidina Umar sampai masa bakoni ahadun. Saya nggak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar di dalam satu kebaikan pun nggak pernah. Aku melek dhisik nyari caper sama Nabi duluan datang ke majelis. Sayyidina Abu Bakar mesti luwih dhisik. Kalau saya mau ngasih Rasulullah sesuatu, Sayyidina Abu Bakar mesti lebih memberikan. Ini sudahlah menang waktunya tapi kalah nominalnya. Jadi Sayyidina Umar kalah nominalnya sama Sayyidina Utsman juga gitu. Datang ke Rasul, ya Rasul, saya sedekahkan 1.000 ekor, 1.000 ekor kuda, sak pelanannya, sak perbekalannya. Ini Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali nggak ada riwayat kayak gitu, nggak ada. Umpamanya nggak duit. Wong mau melamar Sayyidah Fatimah aja, Rasulullah mengatakan, Ali, kamu kan pernah tak kasih hadiah baju besi. Baju besi kamu kan ada 2, punyaku sendiri sama hadiah dari aku. Yang hadiah dariku dolen. Disuruh jual baju besi yang dihadiahkan sama Nabi. Ditawarkan sama Sayyidina Ali di rumahnya ini. Yang mau beli akhirnya Sayyidina Utsman, calon kakak ipar. Calon kakak iparnya yang beli baju besinya Sayyidina Ali untuk jadi mahar pernikahannya dengan Sayyidah Fatimahuz Zahra. Enggak punya, tapi beliau punya ilmu. Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini negerinya ilmu, Ali pintunya. Kamu mau dapat ilmu harus melewati Ali. Kalaupun nggak melewati Ali, lewat anak cucunya Ali. Kalaupun nggak lewat Sayyidina Ali secara langsung, lewatlah dengan anak cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ada salah satu sahabat yang ketika sakit hampir meninggal bilang sama Nabi, ya Rasul, saya juga pengen kayak sahabat-sahabat itu, yang menyedekahkan kepada jenengan dengan sedekah yang banyak. Misal Sayyidina Abu Bakar ngasih setengah, Sayyidina Abu Bakar ngasih semua hartanya, Sayyidina Umar ngasih setengah harta. Saya juga pengen ya Rasul. Katanya Rasulullah, kalau kamu sedekah maka jadi dia mau bilang semua harta ya Rasul. Katanya Rasulullah, kakean.
Separuh ya Rasul, separuh kakean. Seperempat ya Rasul, seperempat juga kebanyakan. Seperempat juga kebanyakan. Jadi masih pada akhirnya dia menyedekahkan sepertiga dan kurang. Itu pun Rasulullah masih mengatakan ats-tsulusu wat-tsulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu masih terlalu banyak untuk dirimu. Kamu meninggalkan anak cucumu dalam keadaan kaya raya itu lebih baik ketimbang kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin papa, nggak punya apa-apa, terlunta-lunta setelah sepeninggal dirimu. Kamu mendingan hartamu ini kamu wariskan ke anak-anak. Kenapa kok Rasulullah melakukan yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini kok nggak boleh, yang ini diterima, yang ini diterima, yang ini kok nggak diterima? Karena Rasulullah melihat potensi masing-masing dan juga masa depannya mereka. Masa depannya mereka. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali memang pedagang yang ulung, negosiator yang pinter. Jadi kalaupun misalkan hartanya semuanya disedekahkan, mereka masih bisa bangkit kembali, nyari harta lagi itu masih bisa. Tapi nggak semua orang bisa melakukan hal yang semacam itu. Jadi kita lihat potensi diri kita. Yang punya hartanya, harta ini nggak harus wah aku melok-melok saya bilang langsung pun jenengan, istilahnya sambruk, sunyum. Kalau kamu sebelum sampai kamu bisa, kabeh tak sedekah nih. Bermuno belum anak SPP niat sekolah bingung, mau gini bingung nggak bisa bilang. Ya ngambil mana yang bisa. Tapi yang penting jangan ditinggalkan seluruhnya. Yang punya ilmu ilmunya, yang punya tenaganya. Nah ini kenapa? Jalan bareng-bareng sairing. Kita jalan gandengan tangan, jalan bareng-bareng untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Walan yusrih akhir hadhihi ummah illa bima saraha bihi awwaluha. Dan orang nggak mungkin bisa benar kecuali mengikuti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Makanya sebenarnya kita ini jadi umat ini nggak perlu bingung, Bu. Tinggal melihat orang tua saya, orang yang amaliyahnya itu gimana. Orang tua saya tahlilan, gimana tahlilan? Orang tua saya ahli maulid, ikut aja mauludan. Orang tua saya tapi enggak saja, saya bukan golongan yang orang ahli maulid, ahli tahlil dan lain sebagainya. Misalkan misalkan kalau yang ada dari dulu di Indonesia ini kan dua kelompok besar, Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. Kalau jenengan saya bukan golongannya orang-orang NU saja yang punya amaliyah semacam itu, ya sudah, jadilah orang Muhammadiyah yang baik. Seperti pendahulu-pendahulunya jenengan, seperti pendahulu-pendahulu Anda. Orang-orang Muhammadiyah perjuangannya di mana? Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan kalau kita lihat secara umum, kalau jenengan mau ngambil garis ke atas, mau ngambil Indonesia ini ditarik dari pandangan ke atas, semuanya itu diatur sama Allah Taala itu secara pas, Saya kalau datang rumah sakit Islam yang bagus-bagus kan punyanya Muhammadiyah. Saya kalau masuk ke situ saya lihatnya Gusti Allah pas, dokternya Muhammadiyah, perawatnya Muhammadiyah, sing duwe rumah sakit Muhammadiyah, pasiennya wong NU. Pas toh, dokter nggak punya pasien bingung, kabeh dadi dokter bingung ya. Jadi pas semuanya itu bagus, Jadi istilahnya nggak usah satu menjelekkan golongan yang lain, yang ini nyalahin yang lain, nggak usah. Kabeh bener sesuai dengan perjuangannya, sesuai dengan perjuangan para pendahulunya. Tinggal jenengan lihat di posisi mana kita. Tinggal kita melihat di posisi mana kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk berjuang di jalannya Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi bisa jadi awal yang baik di bulan yang baik ini dan menjadikan kita hamba-hamba yang dikasih berkahnya Rejab, dikasih berkahnya Sya'ban dan disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan hati yang baik, dengan berbekal amaliyah yang baik, dengan berbekal niat-niat yang baik, sehingga semua dari kita menjadi hamba-hamba yang selamat dan diselamatkan, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, mendapatkan perkara-perkara yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bisa dikasih kesempatan untuk menikmati nikmatnya menjadi hamba Allah Ta'ala yang sebenarnya, yang akan berujung kepada surganya, yang akan berujung kepada tempat kembali yang baik, yang akan berujung kita diselamatkan di dunia sampai di akhirat nanti. Bukan cuma kita, tapi juga orang tua kita, anak cucu kita, orang-orang yang kita sayangi, semuanya digolongkan di dalam golongan orang-orang yang baik. Ala ini wa ala kulli niyatin salihah.